Siap, Bu Untari. Selamat sore Pak Hari. Selamat sore Bu Untari. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa Bu Untari, dari pagi sampai sore masih beraktivitas. Ya, terkait tugas tambahan untuk mengawal teman-teman menyelesaikan PMM, bagaimana Pak Hari? Ya, sebetulnya memang tugas tambahan ya Bu, tapi sepertinya kok waktu saya lebih banyak untuk mengarahkan kelompok saya karena tidak banyak yang familiar dengan platform Merdeka Belajar ini Bu, terutama teman-teman yang senior gitu. Ya. Jadi ada sesuatu nggih Pak, berarti Betul. Ya, dalam Bu. tugas tersebut. Iya. Kira-kira ketika Pak Hari saya temui ini, kira-kira kita mau bicarakan apa ya Pak? Ya, saya sudah bisa mengkira-kira Bu Untari pasti akan mengajak saya membicarakan tentang PMM, platform Merdeka Belajar ini ya. Betul ya Bu ya? Ya, tentang PMM dan bagaimana perkembangannya. Kemudian tentang senior yang tidak mau diajak berbenah ini tadi nggih, apakah sudah terfikirkan rencana untuk mengatasi ini Pak Hari? Beberapa langkah sebetulnya sudah ada di benak saya Bu Untari. Namun untuk eksekusinya mudah-mudahan nanti saya bisa melaksanakannya dengan baik. Jadi memang untuk platform Merdeka Belajar karena basisnya teknologi ya Bu ya, kita semua tahu kan untuk teman-teman yang senior sepertinya memang hanya tidak sepenuhnya, ya ada beberapa yang memang mereka sangat tertarik dengan dunia teknologi, tapi kebanyakan memang untuk berinteraksi dengan teknologi modern sepertinya memang harus kita dorong Bu Untari. Ya, kemudian sebenarnya kesempatan potensi yang sudah dimiliki Pak Hari itu ada loh, kan kemarin Pak Hari sudah menjadi trainer untuk kegiatan pelatihan apa Pak kemarin Google yang itu ya. Pelatihan itu nggih, Google Education itu apa nggih itu? Teaching Factory dan Google Classroom juga. Ya, betul. Jadi sebenarnya sudah memiliki kesempatan ya untuk peluang. Nah, kira-kira hambatan yang jenengan hadapi apa ya Pak? Sebetulnya hanya masalah komunikasi Bu. Saya sudah terpikir seandainya memang rencana-rencana saya ini dapat saya komunikasikan dengan baik, harapan saya Bapak Ibu guru yang senior ini kalau dalam bahasa Jawa itu ya kita nyelondoh gitu ya, mereka responnya saya yakin akan baik juga. Kuncinya mungkin di komunikasi Bu Untari. Jadi hambatannya di komunikasi dan solusinya sudah Pak Hari kemukakan bahwa nanti akan mencoba berbicara dengan baik nggih. Dalam bahasa Jawa memang nyelondoh itu nggih, kita memang harus mendekati dengan bahasa yang baik untuk para senior. Kemudian ada tidak Pak misalnya prioritas atau strategi begitu untuk lebih meningkatkan teman-teman agar lebih PMM-nya lebih cepat selesainya begitu? Iya betul, saya sudah punya gambaran rencana aksi yang akan saya buat adalah kalau saya melihat konfigurasi antara teman-teman muda dengan teman-teman yang tidak saya bilang tua ya, tapi saya bilang mungkin mereka sudah duluan menjadi guru ya atau senior, ini jumlahnya seimbang, maka saya punya rencana ada semacam tutor sebaya kalau pada siswa ya, tapi untuk teman sejawat ini ada pasangan, ada yang muda dan ada yang senior, maka nanti akan saling membantu. Rencana saya demikian Bu.
tinggal membuat jadwal saja. Ya, berarti sudah ada strateginya. Kemudian untuk jadwal berarti nanti sudah menentukan ya jangka waktunya. Kira-kira untuk satu minggu itu bisa menyelesaikan berapa modul begitu Pak? Kira-kira. Ya. Harapan saya karena PMM ini kami alokasikan untuk waktu yang lebih longgar. Di sekolah kami itu waktu yang cukup longgar itu di hari Jumat. Maka di hari Jumat ini kami targetkan akan membuat minimal berapa ya Bu ya? Mungkin 2 atau 3 modul mungkin mampu tidak ya? Ya, saya rasa mungkin 1 saja cukup ya Pak ya. 1 dulu ya. Oke. Ya. Jadi mungkin di hari Jumat itu kami targetkan untuk membuat 1 modul dulu PMM itu. Jadi nanti berpasangan antara yang muda dan yang senior ini saya susun dengan pola seimbang sehingga bisa saling membantu. Dan saya yakin teman-teman yang senior ini pasti lebih banyak pengalaman yang bisa disampaikan, sedangkan yang muda lebih maju di bidang teknologinya, maka akan saling melengkapi. Iya, betul. Kemudian kira-kira nanti untuk mengatasi gangguan itu apa ya Pak ya? Ya, harus ada semacam pertemuan rutin mengevaluasi Bu. Jadi saya sampaikan di awal bahwa kuncinya adalah komunikasi. Kalau kita tidak perlu menunggu terlalu banyak masalah baru kita selesaikan, tetapi mungkin checking secara rutin atau monitoring secara rutin ini sangat penting. Dengan komunikasi yang baik, harapan saya bisa mengurangi kendala-kendala atau hambatan-hambatan. Demikian Bu Untari. Ya, jadi tadi sudah disampaikan bahwa nantinya waktunya seminggu sekali, kemudian indikator ketercapaiannya masing-masing guru bisa menyelesaikan 1 modul begitu nggih. Tapi saya rasa bagaimana untuk ini tidak hanya menyelesaikan modulnya, kan itu nanti ada aksi nyata juga. Berarti untuk waktunya tidak hanya dibuat per minggu ya Pak ya, misalnya bisa 1 bulan itu kira-kira nanti bisa menyelesaikan berapa 1 modul dan 1 aksi nyata atau bagaimana menurut Pak Hari? Saya rasa demikian lebih baik Bu. Jadi kalau ditarget 1 bulan ya antara 1 sampai 2 modul, kemudian ada 1 aksi nyata dulu gitu ya, mungkin lebih baik. Iya. Oh iya Pak, betul. Jadi lebih karena tadi kalau yang muda mungkin bisa nggih gerak cepat, tapi karena yang menjadi masalah adalah yang senior, jadi supaya bisa mengimbangi senior, indikatornya kita sesuaikan begitu nggih? Iya, betul Bu Untari. Kemudian apakah ada semacam komitmen yang dibuat yang sudah dibuat oleh Pak Hari untuk rencana aksi yang dibuat? Ya, saya karena ditugasi oleh sekolahan untuk menjadi koordinator kelompok, maka mau tidak mau harus punya komitmen Bu Untari. Sehingga tadi yang saya rencanakan ini menjadi sebuah keputusan yang mungkin akan saya bisa pertanggungjawabkan menjadi sebuah komitmen, dan harapan saya dengan doa Bu Untari juga akan terlaksana dengan baik. Ya, jadi Pak Hari sudah berkomitmen melaksanakan pertemuan seminggu sekali, kemudian teman-teman didorong untuk paling tidak menyelesaikan 1 modul dan mengunggah 1 aksi nyata begitu nggih. Dan semoga nantinya 1 bulan itu lebih dari apa yang ditargetkan begitu nggih Pak Hari nggih. Nggih. Kira-kira apakah Pak Hari bisa bertanggung jawab dengan apa yang Pak Hari komitmen ini tadi? Ya, karena ini konsekuensi dari sebuah tugas yang diberikan kepada saya,
maka saya harus bertanggung jawab, Bu. Dan saya yakin dengan izin Tuhan pasti akan melaksanakan tugas dengan baik. Gitu. Iya, meskipun tugas tambahan dan lebih menyita waktu, tapi Pak Hari masih melaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan sukacita ya Pak Hari ya, untuk tugas pendampingan PMM ini ya, platform Merdeka Mengajar, yang sebenarnya sudah diluncurkan sangat lama dan ada di HP kita sangat lama, mungkin karena keterbatasan waktu dan keterbatasan tenaga, jadi saat ini belum banyak teman-teman yang menyelesaikan. Dan lagi memang untuk belajar itu butuh semacam komunitas ya Pak ya, komunitas untuk bagaimana agar lebih semangat, agar teman-teman lebih semangat. Jadi saya setuju sekali ketika Pak Hari menggabungkan antara yang senior dan yang muda untuk berkolaborasi sehingga nantinya bisa menyelesaikan PMM dengan baik dan tepat waktu begitu. Karena ternyata ketika kenapa sih kita yang di-push gitu ya, sepertinya memang selain bermanfaat untuk kita untuk lebih tahu bagaimana sebenarnya kurikulum Merdeka, dan ternyata Jawa Tengah kemarin mendapatkan penghargaan ya untuk PMM ini dari Kemdikbud sebagai provinsi yang sangat banyak yang menyelesaikan PMM ini. Jadi ternyata kemarin di Bu Kadinas ya memberikan ucapan terima kasih kepada guru-guru yang ada di Jawa Tengah, karena peran dari guru dan tenaga pendidikan akhirnya Jawa Tengah bisa terpilih sebagai provinsi dengan penyelesaian PMM yang lumayan banyak, yang terbanyak, dapat penghargaan dari Menteri Pendidikan ketika Hari Guru kemarin. Dari ini tentunya juga hasil dari sumbangsih Pak Hari dan teman-teman guru penggerak dan calon guru penggerak yang sudah mensupport teman-teman yang lain untuk menggalakkan kembali PMM ini. Bagaimana Pak Hari setelah kita berdiskusi ini, apa yang Pak Hari rasakan? Sepertinya masih mute ya itu ya. Saya bergembira sekali karena hari ini akhirnya saya bisa mengurai permasalahan yang saya alami, Bu, dengan berdiskusi dengan Bu Untari. Dan harapan saya, karena tadi sudah sampai pada pertanyaan Bu Untari untuk komitmen apa yang harus saya buat sebagai koordinator platform Merdeka Mengajar di sekolahan saya, maka apa yang saya putuskan hari ini, yang saya sampaikan kepada Bu Untari akan saya laksanakan dengan baik. Mohon doanya Bu Untari. Ya, nanti kita bersama-sama ya Pak Hari ya. Memang untuk kebaikan itu kita memang butuh sedikit berkorban, sedikit berkorban, tapi kalau dijalani dengan bahagia dan sukacita, nanti akan terasa lebih ringan, dan niatkan sebagai ibadah supaya langkah kita nantinya akan dimudahkan, semacam itu. Ya, terima kasih Pak Hari, selamat sore, semoga nanti perjalanan pulang bisa berjalan lancar. Amin. Baik, terima kasih Bu Untari. Kemudian kita akan persiapan untuk coaching model yang kedua. Iya, betul. Ini baik, seperti kemarin ya Bu Untari sebagai Dewi, kemudian saya sebagai Pak Hari, wali kelas,
dan nanti untuk alur ceritanya kita pakai model Tirta. Ya. Selamat siang Dewi. Selamat siang Pak Hari. Baik, saya agak memerlukan waktu cukup panjang hari ini untuk berdiskusi dengan kamu. Apakah kamu punya waktu untuk berdiskusi dengan Pak Hari hari ini? Baik Pak. Ya, Pak Hari memanggil ke ruangan karena tanggung jawab Pak Hari sebagai wali kelas kamu yang memperhatikan kamu akhir-akhir ini tidak seperti biasanya. Kamu agak murung. Apakah ada permasalahan yang dihadapi? Apa saya salah ya Pak ya? Saya punya salah ya Pak ya? Coba kamu flashback dulu. Flashback atau melihat kembali ke belakang dari awal semester sampai hari ini. Ini kan sudah hampir selesai semester gasal ya, Dewi ya? Iya. Ayo, kira-kira kenapa? Apa ada guru yang lapor ke Pak Hari ya Pak ya? Kalau saya kemarin tidak bisa mengerjakan matematika ya Pak. Nah, akhirnya kamu menyadari apa yang menjadi tujuan pertemuan kita hari ini ya. Selain itu apa kira-kira? Itu gurunya lapor sama Pak Hari toh Pak? Sebetulnya Bu Lia tidak perlu lapor, tapi sebagai tanggung jawab seorang wali kelas, saya memperhatikan satu persatu anak wali saya. Saya lihat nilai matematika itu yang dulu di awal semester kamu bagus loh. Akhir-akhir ini saya lihat mengalami penurunan. Jadi Pak Hari tahu siapa yang perlu Pak Hari panggil. Ya selain Dewi memang juga ada. Ya. Apakah iya Pak. Dari hal itu Dewi. Berarti Pak Hari memanggil saya hari ini untuk mendiskusikan nilai matematika saya yang tidak bagus ya Pak ya? Betul. Nah, baik, ternyata kamu menyadari dan mengerti apa yang menjadi tujuan pertemuan kita siang hari ini ya Dewi ya. Kemudian apa yang menjadi penyebab sehingga nilai matematika kamu mengalami penurunan dibandingkan awal semester kemarin? Jadi memang matematika itu menurut saya sulit Pak, karena kan ngitung. Saya kan nggak suka ngitung Pak sebenarnya. Sebenarnya saya kan nggak suka juga masuk IPA, tapi karena disuruh sama orang tua, kan suruh masuk IPA, karena kalau IPA itu katanya kesempatan buat kuliah kan lebih banyak daripada IPS. Nah, akhirnya saya masuk IPA. Nah, kemudian kalau IPA itu ternyata ketemu hitungannya banyak banget. Matematikanya ada matematika minat sama matematika peminatan. Kemudian masih ada fisika, masih ada kimia. Nah, kemarin itu di matematika peminatan ketika Bu Lia mengajar, Bu Lia menunjuk saya untuk mengerjakan soal di depan kelas. Nah, memang malamnya saya tidak belajar matematika karena hari itu ada ulangan fisika Pak. Saya lebih fokus untuk belajar untuk ulangan. Jadi akhirnya saya nggak bisa mengerjakan yang matematika. Nah, kemudian Bu Lia langsung ya begitulah Pak. Kan biasa toh Pak, kalau guru matematika itu galak Pak, dari dulu juga galak. Iya. Nah, terus saya langsung bilang kok kamu nggak bisa gitu. Ya sudah, saya terus duduk di kelas, terus saya kan malu Pak
katain nggak bisa gitu ya, emang nggak bisa sih Pak, tapi maksudnya dengan cara yang kasar gitu saya jadi malu, teman-teman kan jadi gimana gitu. Ya sudah, terus saya duduk, terus saya nangis kemarin Pak. Waduh, sampai terbawa perasaan ya. Jadi dari semua hambatan yang kamu ceritakan, dari kendala-kendala yang kamu ceritakan ke Pak Hari ini, menurut kamu hambatan yang paling besar belajar matematika akhir-akhir ini apa, Dewi? Ya, Kak, saya nggak bisa cara ngitungnya Pak, karena itu kan persamaan ya Pak. Persamaan itu nanti kalau sudah nyebrang itu terus nanti balik tandanya dari plus jadi min, itu saya udah bingung Pak. Nah, ya terus kalau sudah bingung gitu biasanya nanti saya terus ngantuk Pak kalau di kelas. Oke, tapi kamu pasti punya cita-cita supaya kamu bisa seperti awal semester kemarin kan, bisa mendapat nilai yang bagus. Saya yakin. Iya. Ya karena saya masih pengen nanti dapat masuk kuliah lewat jalur prestasi Pak. Jadi saya masih mau mengejar nilai matematika ini Pak. Kalau kamu punya harapan supaya bisa mendapat nilai yang bagus, Pak Hari ingin tahu rencana-rencana kamu ke depan supaya nilai matematika kamu bisa lebih baik lagi. Apa rencana kamu, Dewi? Kemarin pas nangis itu kan ada Amel Pak. Kemudian Amel bilang, udah nanti belajar matematikanya sama saya. Amel bilang gitu Pak. Jadi nanti saya mau belajar matematika sama Amel. Kemudian Radit juga tahu kalau saya nangis gara-gara gak bisa matematika. Dia Radit bilang, nanti belajar sama aku aja. Terus lanjut sama guru les. Jadi Radit itu les privat Pak matematika. Nah nanti bisa ikut les sama Radit itu Pak. Oke, Dewi yakin dengan cara itu kamu bisa bersemangat lagi untuk belajar matematika? Saya rasa iya Pak, karena kan ada temannya ya. Amel juga baik, Radit juga baik, jadi ada temannya, nanti kan jadi lebih semangat Pak. Baik, kalau itu menjadi keputusan Dewi, Pak Hari minta konsekuensi dari keputusan yang kamu buat ini. Ada rencana-rencana dengan waktu yang jelas, dengan target yang jelas. Kira-kira kamu punya komitmen apa ke depan ini, Dewi? Kalau rencananya saya mau belajar matematika itu selain belajar di rumah ya Pak, sebelum pelajaran matematika itu saya akan tambah belajar sama Amel. Sama Amel itu seminggu 2 kali Pak, karena kan matematika peminatan itu ketemunya seminggu 2 kali. Jadi nanti sebelum peminatan ini ada, saya mau belajar dulu sama Amel, mungkin pas istirahat atau pagi itu. Kemudian kalau sama Radit, kemarin saya sudah tanya Radit, lesnya seminggu berapa kali? Radit bilang seminggu 1 kali. Nah, nanti berarti saya belajar sama Radit seminggu 1 kali. Lesnya, kalau les sama Radit itu kan jam 6 ya Pak, padahal kan saya pulang sekolahnya jam 4. Jam 4, kalau saya pulang dulu, kemudian ke rumah Radit, itu kan lebih lama. Jadi nanti saya sepulang sekolah langsung ke rumah Radit. Nah, nunggu guru lesnya datang, itu nanti saya bisa belajar sama Radit. Jadi totalnya tambahan saya belajar matematika seminggu udah tambah 3 kali Pak. Dari biasanya yang cuman saat mau pelajaran aja malam sebelum pelajarannya kuliah. Begitu Pak. Bagus sekali Dewi, Bapak sangat terkesan dengan apa yang kamu rencanakan itu. Memang kita harus berusaha semaksimal mungkin ya,
supaya apa yang menjadi kekhawatiran kamu untuk belajar matematika yang menurut pandangan kamu sulit ini nanti akan menjadi lebih mudah dengan teman-teman yang membantu kamu untuk belajar, si Amel dan si Radit ya. Nah, dalam situasi yang kamu hadapi ini, kamu masih punya komitmen untuk belajar lebih baik, dan targetnya kemarin tadi seminggu 2 kali ya yang kamu sampaikan, ini Pak Hari pegang, dan nanti Pak Hari akan dapat dipertanggungjawabkan. Saya yakin Dewi pasti mampu untuk meraih kembali nilai matematika menjadi baik. Semangat ya Dewi ya. Iya Pak. Kemudian saya juga mau ini Pak, nilai saya kan yang kemarin di rapot itu masih pas banget ya Pak, ya cuma 80. Nah, Ya. saya berharap ini nanti kalau saya belajar sama Amel sama Radit, nilai saya nanti jadi meningkat ya Pak ya. Jadi 85 ya, syukur-syukur bisa jadi 90 begitu Pak di nilai rapotnya. Baik, Pak Hari sangat mendukung apa yang menjadi harapan kamu. Semoga terwujud dan nilai matematika kamu menjadi baik seperti waktu awal semester dulu. Baik, begitu ya Dewi ya. Semoga semuanya dapat dilaksanakan dengan baik. Iya, terima kasih Pak Hari atas waktunya. Jadi saya bisa lega ya Pak ya, bisa bercerita dengan Pak Hari, dan akhirnya saya besok masuk ke kelas juga sudah lebih enakan setelah bercerita ini, dan nantinya semoga saya tidak berkonflik lagi dengan Bulia kalau saya sudah belajar dengan baik. Semoga ketika Bulia meminta saya mengerjakan di papan tulis, nanti saya bisa mengerjakan. Itu Pak. Baik, kita akhiri pertemuan ini dan sampaikan salam saya. Sebentar, saya berjanji ya Pak ya, kalau nantinya saya akan belajar matematika lebih sungguh-sungguh dan meningkatkan nilai saya ya Pak Hari ya. Ya, nanti saya mohon bimbingannya selalu ya Pak. Pasti Dewi, saya mengapresiasi, Pak Arif sangat mengapresiasi apa yang menjadi rencana kamu. Setelah pertemuan ini nanti kamu segera ketemu Amel dan Radit ya, dan bicarakan apa yang menjadi rencanamu, sampaikan salam Pak Hari untuk mereka. Ya, silakan melanjutkan kegiatan Dewi. Ya, selamat siang. Kasih, Pak. Selamat siang Pak. Saya stop recordingnya.